Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gue Fedrian, dan gak ada Faris. Gila kayaknya lu udah mention, udah siap-siap ya. Kali ini kita akan membahas segmen film ya. Setelah kita libur 1 minggu, ini adalah menjadi semangat juga ya. Kemarin kita bahas teori Spider-Man. Iya. Sekarang kita bahas film Indonesia nih. Film Indonesia yang wajib banget ditonton di bulan Desember karena menang festival film internasional. Iya, Leopard Award apa ya? Iya. Nama festivalnya itu adalah Festival Film Locarno. Oh. Gitu, festival internasional lah. Intinya dia menang ngelawan beberapa film luar dan akhirnya menang juga. Itu suatu hal yang membanggakan sih menurut gua. Gitu. Judulnya apa nih, Fat? Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Iya, kayak ini ya, stiker-stiker yang ada di belakang truk ya. Iya, bener. Bener ya, gitu. Mantap sih. Mantap. Judulnya kayak catchy gitu ya. Catchy. Mantap ya. Biasanya film-film yang emang judulnya dari judulnya udah indie banget ya sih. Iya, benar. dari indie banget lah gitu. Dan yes, filmnya membanggakan nama Indonesia gitu. Dan kenapa harus nonton film ini dan gimana sih review dari Opini Tengah Malam? Langsung aja kalau kayak gitu, langsung pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para noise? Apakah cukup merindukan Opini Tengah Malam? Karena kita libur seminggu gitu, apalagi di hari Kamis nanti ya kita akan bahas Diet Love Pass. Iya, benar. 9 pendaki yang hilang secara misterius tapi tendanya rusak ya. Dirobek dari dalam, banyak meninggalnya juga penuh misteri gitu. Ada apa sih sebenarnya? Oke, kalau kayak gitu langsung aja bahas. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Iya. Gitu. Kita by the way thank you banget buat habis nonton filmnya yang udah ngasih kita tiket screening ya. Gitu, menang dan akhirnya kita nonton Seperti Rindu Dendam Harus Dibayar Tuntas. Ini salah satu film yang menurut gua, lu nonton film ini sama aja kayak nonton film tahun 80-an aja. Iya, bener. Ya kan? Maksud gue kenapa gue bilang kayak nonton film 80-an, karena bener-bener purely lu nonton film 80-an dengan tone ya, terus dengan dialog. Menurut gue semua kemasannya tuh 80-an banget. Bener, set tempatnya juga bener-bener gak tahu ya, kayak jadul banget sih. Jadul banget gitu, jadul banget. Dan bagusnya lagi Fat, yang bikin emes mungkin yang salah satu yang bikin dia menang, tanpa disadarin ini tuh pembuatannya di era modern, di tahun 2000-an gitu, 2020, 2019 mungkin. Lu tahu gak itu kira-kira lokasi syutingnya di mana, Bim? Ada nge-research gak? Aduh, enggak, gue belum research. Ya? Cuma kayaknya setahu gue masih ini gak sih, kalau kita lihat-lihat kayak di desa-desa gitu ya. Iya, benar-benar ya kan? desa. Mungkin desa-desa yang cukup bisa menggambarkan juga di era itu gitu. Gitu. Dan ini mungkin sinopsisnya dulu kali ya. Nih by the way ini rada 21 plus ya menurut gue. Iya, benar. Dikit-dikit melakukan hal adegan yang cukup dewasa gua gitu. Gue aja cukup kaget sih, kan gue sebenarnya nggak tahu ya ini plot ceritanya apa ya. Yang baru dikasih tahu lu itu loh, Bim. Dan kayak aduh, ceritanya begini. Unik banget ya. Unik, dan ini diadaptasi dari novel juga yang berjudul sama, Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas gitu. Sutradaranya adalah Edwin. Ceritanya itu dari Eka Kurniawan dan castnya itu ada Martino Leo, Lydia Seril, Reza Rahardian dan Sal Priadi. Dari castnya pun maksudnya dari cast-castnya pun gitu, karakter-karakternya pun menurut gue sangat amat menarik juga sih ya. Ya cukup terkenal Reza Rahardian, tapi bukan di situ poinnya, tapi poinnya tuh di mana mereka bisa mengemas cerita Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini dengan sangat amat luar biasa juga sih. Benar. Gitu. Nah, sinopsisnya seperti apa nih? Jadi Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas menjadi film Indonesia pertama nih ya yang menang penghargaan tertinggi Festival Film Locarno. Dia menang apa sih? Leopard gitu ya. Namanya Golden Leopard apa gitu, gue lupa. Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, menceritakan tentang Ajo Kawir, jagoan yang tidak takut mati gitu. Dari namanya juga udah nama-nama di tahun segitu gak sih? Iya. Gitu. Hobinya tuh suka berantem nih, dikarenakan kemaluannya Ajo nih gak bisa berdiri. Gitu. Jadi si Ajo Kawir ini dari kecil tuh punya traumatik ya, yang ngebuat akhirnya kemaluannya dia tuh gak bisa berdiri. Benar. Nah, dia tuh melampiaskannya dengan cara berantem terus gitu, karena suka diledekin lah. Dia pokoknya pengen jadi laki-laki yang kuat lah dengan cara berantem gitu, bukan karena kemaluan yang nggak bisa diri gitu. Nah, hal itulah yang ngebuat dia jadi apa sih, bisa dibilang kayak preman ya, bisa bilang ya. Jagoan lah pokoknya di tahun segitu lah ya. Jagoan lah ya, jago bela diri gitu. Sampai akhirnya dia tuh ketemu satu cewek yang bernama Iteng. Iya.
Nah si Iteng ini tuh berantem nih sama si Ajo, tapi dari perkelahiannya itu si Iteng ini dan Ajo saling suka gitu. Cuma gimana nih caranya si Ajo Kawir ini bisa menyatakan cintanya dan si Iteng bisa bertahan ya dengan kondisi Ajo Kawir yang seperti itu gitu. Dan itulah konflik utamanya akhirnya menjadi nyebar juga ya. Iya. Banyak konflik-konflik menarik juga gitu. Gimana bro kalau dari lu bro? Gua suka sih dari maksudnya plotnya kan. Maksudnya memang plotnya tuh sederhana ya Bim ya. Iya. Tapi dikemasnya tuh menurut gue bisa secara kompleks gitu loh. Dengan alasan yang tadi kemaluan yang gak bisa berdiri. Itu tuh dibalik cerita seperti itu tuh ada backgroundnya. Backgroundnya menarik gitu. Betul, alasannya. Betul. Alasannya ternyata ada cukup kuat juga ya. Karena setahu gue tuh ada yang cukup kayak bingung. Gimana nih dari novelnya kok bisa diangkat ke film akan jadi kayak gimana ya gitu. Oh gitu. Karena dari dialog-dialog kan juga baku kan. Kayak apa? Contohnya apa? Kamu gitu ya? Iya. Kamu kenapa tidak menyatakan cintamu padaku yang kayak gitu-gitu kan, masih kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu tuh bahasa-bahasa baku yang kayak mau ngomong apa berantem aja, aku sudah tidak kelahi gitu ya. Iya. Berkelahi pun ngomongnya kelahi gitu ya. Kayak yang benar-benar ya mungkin benar-benar di tahun itu ya cukup segitu gitu loh. Benar-benar cukup menggambarkan dari desain produksinya, dari bajunya, dari rambut pakaiannya, rambutnya gitu. Dan yang kerennya lagi adalah para karakter-karakter ini bisa memerankan orang di tahun segitu. Padahal kan maksudnya kan mereka cukup ibaratnya nggak besar di tahun 80-an kan. Iya. Ketika 80-an mungkin mereka masih kecil atau masih remaja gitu. Tapi mereka harus memerankan orang yang dewasa di tahun itu. Berarti kan mereka harus mendalami karakter banget. Dan nggak cringe ya. Maksudnya mereka pakai dialog kayak gitu. Oh iya, nggak cringe. Itu yang hebat cocok sih. Gitu. Cocok gitu. Salah. Terus radionya juga ya yang masih zaman-zamannya. Jadi mungkin kalau orang tua yang maksudnya udah berumur nonton gini jadi kayak flashback nostalgia, kayak gitu nostalgia ya. gitu. Ada kirim-kirim pesan. Yes. Terus ada ngambek kan yang nggak dibales kan pesannya. Iya, pakai radio juga gitu. Lagunya juga lagu zaman dulu apa ya? Lagunya ya gue lupa lagi. Lupa gue, pokoknya lumayan terkenal tuh. Lagunya terkenal, lagu dangdut gitu kan. Gitu. Jadi menarik sih menurut gue dari semua perpaduannya cukup oke gitu. Dan bener-bener gue ada satu yang ngakak yang mungkin akhirnya gue maklumin gitu. Dan gue ngerasa wajar karena di tahun segitu kan dia pengen buat adalah outputnya film di tahun 80-an kan. Yang mereka berantem terus jatuh kayak CGI. Iya lu kocak aja. Lu langsung nengok ke gue anjir abis kayak gitu Bim. Abis jatuhnya yang kayak gitu langsung nengok ke gue kan gue kayak jadi kampret nih. Lucu tapi kita akhirnya sadar ternyata emang filmnya mau kayak gini gitu. Iya. Maksudnya mungkin mereka bisa aja buat lebih bagus ya. Tapi mereka pengennya kayak gitu. Maksudnya bukan film yang mereka tuh bukan buat film yang latarnya tahun 80-an tapi dibuatnya atau dikemasnya secara modern, Pak maksudnya. Yang secara modern yang mungkin nggak kayak gitu ada CGI bagus, tapi emang purely kalau seandainya film ini ditayangin di tahun 80-an ya kan kayak gini. Lo akan nikmatin kayak gini gitu loh. Dan ternyata gue masih bisa enjoy gitu. Benar. Sangat masih bisa enjoy. Dan by the way dia direkam pakai kamera film tuh analog juga untuk menggambarkan dunia dan hasil gambar yang ya emang benar-benar harus di tahun segitu. Karena menurut gue budget produksinya cukup mahal sih untuk film ini juga. Oh gitu. Iyalah. Iya bener gak sih? Pantes aja tonnya emang beda sih ya, kayak bukan dibuat gitu Bim ya. Iya, bener-bener emang udah ada khas naturalnya juga. Gitu. Yang menarik sih sebenarnya ya untuk film seperti Rindu Dendam Harus Dibayar Tuntas. Tapi ada gimana Fet untuk menurut lu dari cerita yang dia nggak bisa kemaluannya nggak bisa diri ini atau adegan dewasanya. Tapi gue jadi mikir sih gue sih. Abis nonton gitu gue jadi mikir sih Bim, kayak gue nggak pernah kepikiran gitu kalau nggak bisa berdiri kemaluan gue ya nasibnya kayak si Ajo Kawir itu. Apa lu jadi berantem atau kayak ya mungkin kan jadi pelariannya ya dia harus biar kelihatan maco dia berantem kan. Iya sih, gue nggak kepikiran sih. Makanya gue pas nonton kayak wah seru banget nih. Iya, jadi orang nggak ada yang berani ngatain dia juga sebenarnya kan. Iya benar. Gue juga cukup bagus juga sih, reason ini cukup kuat juga. Kenapa dia harus berantem gitu ya? Karena kemaluannya emang nggak bisa diri. Dan Itengnya juga hebat juga gitu. Ini salah satu film yang gue review tuh bingung gue ngomong bahasanya ya. Ya untung nih udah lu perhalus nih. Tadi gue bingung ngomong apa gitu ya. Kemaluan berdiri. Kemaluan berdiri. Lu mau ngomong apa ya bang? Gue udah mencari kata-kata Fet dari tadi kayak apa ya anjir. Ya ternyata Kemaluan Berdiri cukup smooth lah. Iya benar. Ya seenggaknya bisa dimonetize lah. Oh iya bisa dimonetize lah seperti Rindu dan Harus Dibayar Tuntas ini ya. Apa Fet scene paling lu suka deh
apa ya? Tapi memang dari awal udah menurut gue udah langsung menarik perhatian gue sih Bim, kayak yang dia geber-geber gitu. Oh iya Langsung balapan motor kan. Menurut gue tuh pada tahun segitu gue baru ngeliat tuh kayak gitu. Oh ternyata pada tahun segitu tuh itu yang mereka lakukan. Oh gitu. iya. Iya seru sih kayak gitu sih. Iya, kalau gue sih sebenarnya ada beberapa hal menarik sih ya. Dari yang gue suka itu ketika mungkin di ending ya, ketika siapa namanya Ajonya gitu dari jadi supir truk yang kayak gitu-gitu tuh cukup menarik gitu, pertobatannya dia gitu ya, pertobatannya dia untuk nebus gitu. Dia udahlah, gue udah capek berkelahi gitu, dan akhirnya memutuskan untuk balik gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya plotnya bisa dibilang ada lompat-lompat sih ya. Iya benar. Ada lompat-lompat banget gitu, dan film klasik banget lah gitu, yang nggak terlalu tersusun rapi tapi masih enjoy untuk dinikmatin gitu. Iya, lu harus fokus sih nontonnya sih. Iya benar. Apalagi ya menurut lu Fet yang kira-kira scene favorit lu terlepas dari adegan dewasa ya? Aduh, apa ya, banyak sih gue sebenarnya sih di film ini yang bagusnya gimana, kayak menurut gue karakternya nggak terlalu over semua keluar. Screen time-nya si Ajo Kawir pas, Itengnya pas, Reza Rahardian ya. Reza Rahardian tuh padahal kan bintang banget yang terkenal ya, tapi dibuat nggak terlalu banyak juga gitu ya. Pas siapa sih namanya Reza Rahardian? Lupa. Si Budi. Oh si Budi. Iya pas event si Toke pun yang kayak jadi pemanis. Iya, dibuat Priyadi. pas aja gitu. Di situ juga ada Lukman Sardi ternyata, yang gue kaget juga. Oh iya. Iya kan? Oh iya, di film ini juga katanya tuh banyak simbolis gitu Bim. Kenapa? Kayak yang si Lukman Sardinya tuh yang digantung di tiang bendera. Kalau kata orang-orang sih seperti mungkin ya kan kayak korupsi udah kayak banyak gitu lah ya. Jadi itu tuh diibaratkan kayak korupsi, anjing salah. Takut salah ngomong goblok. Apa ya udah cepet deh, gak apa-apa, gak bakal salah ngomong nih. Ya pokoknya kayak NKRI udah hampir mati lah gitu kan dia kan digantung kan, artinya kayak tiang tiang bendera kan gitu. Oke, nah emang ini gue lupa nih, tadi gue mau nyebutin di sini yang bagusnya adalah di era di tahun 80-an yang dia angkat latarnya, mereka tuh memasukkan peristiwa-peristiwa yang ada di tahun segitu. Gerhana ya? Iya. Gerhana pemerintahan, isu-isu politik. Mereka ngangkat semua isu-isu politik yang ada di tahun 80-an, 90-an, peristiwa 80-an, 90-an gitu. Itu masuk di situ. Masuk semua di situ. Dari mulai yang awalnya Petrus ya, penembak misterius, itu diangkat di situ. Terus gue merasa ada satu karakter yang menggambarkan salah satu orang yang cukup kuat di era itu ya, yang kayak dia bilang, kok kalau isunya kalau lu mancing di bawahnya ada marinir yang ngambilin ikannya biar cepet dapet gitu. Iya, salah satu orang yang ya di era itu mungkin cukup powerful gitu, yang akhirnya gampang dapetin apa aja gitu. Korupsi salah satunya. Ya kan, ada yang pokoknya di sana tuh mengangkat isu-isu politik yang hebat menurut gue sih. Berani. Yang pertama berani, yang kedua mungkin benar kata lu Fet, orang yang nonton di tahun segitu pasti mungkin bisa cukup relate dengan film ini gitu. Dan menurut gue salah satu komponen yang cukup pas ya. Mungkin dengan mengangkat cerita ini, politiknya ada, dari emang visualnya bagus, ceritanya juga nggak dibiarin gitu aja, percintaannya cukup dapet ya. Dan cukup pas, ternyata gue baru tahu makna judulnya Seperti Rindu Harus Dibayar Tuntas tuh kenapa. Itu dijelasinnya tuh, dan bener-bener kayak wah, dari judulnya pun ternyata berkesan dan kena juga ternyata sama filmnya. Iya benar-benar kayak gitu. Mantep. Ya wajib sih ya nonton di bioskop sih menurut gue. Iya. Endingnya sih yang paling gue suka sih Bim. Kenapa? Endingnya apa ya, seperti kayak menurut gue menggantung, tapi gue bisa ngerti gitu. Iya. Oh iya benar. Kayak gitu, dan menurut gue pada saat ending tuh kayak mungkin ini udah boleh spoiler lah ya. Iya. Si Ajo Kawirnya sama si Itengnya tatap-tatapan tuh gue bisa merasa terharu sih di situ sih. Iya. Kayak gue bisa tahu tuh, padahal kan si Ajo Kawirnya mungkin nggak tahu alasan Iteng berbuat seperti itu kan buat si Ajo, ya kan? Dan si Ajo juga maksudnya kayak kecewa banget gitu, dan ketika mereka bisa saling memaafkan, di situ gue bisa merasakannya sih. Itu sih yang gue suka sih dari film ini sih. Yang paling gue suka tuh di ending ya. Bener. Iya bener. Menarik sih, bagus sih. Di situ juga emang salah satu scene favorit gue juga gitu. Dan ada lagi Fet, kalau gue yang menariknya dia ada masukin mistis bro. Oh iya. Horornya di sini siapa? Rona merah gitu, wapak gitu ya. Jadi tentang yang kayak waktu itu dia ditembak Petrus juga kan, setahu gue.
ada tembakan setahu gue yang bolong gitu. Dan semua ceritanya ada, ibaratnya lo harus fokus, bener kata Fedian, ada satu dialog yang bilang kalau seandainya dia itu dikasih corona merah, terus corona merah ternyata nggak mati gitu ya. Ibaratnya jadi mitos kali ya di daerah situ kali ya. Iya benar. Iya kan, dan itu bisa nyambung gitu sama ceritanya. Gitu loh, menariknya tuh di situ gitu loh. Salah satu film yang menariknya yang kayak ya ala-ala supir truk yang mungkin ketemu sama hal-hal mistis yang kayak gitunya juga nyambung gitu. Iya, ada mistisnya benar-benar. Iya gitu. Gue ada sampai tempat tutup mata aja. Iya kan? Wah, gue sampai bilang ini film kok ada mistisnya. Tapi yang jadi jelitanya tuh cakep banget masalahnya. Iya, siapa sebenarnya ya? Gue lupa lagi. Ratu Felisa. Oh iya, Ratu Felisa. Yes. Gitu, aktor lama, artis lama juga gitu, dan yes cakep banget gitu, dan ternyata di jelita tapi cukup di ininya serem juga ya. Benar-benar. Gitu. Ya segitulah mungkin ya untuk seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Salah satu film yang wajib banget ditonton. Gue suka banget, dan menurut gue itu film yang cukup oke. Gitu. Dan gimana menurut lo, Fet? Menurut gue ini wajib sih kayaknya nonton. Wajib deh. Scoring deh. Scoring gue kayak 9 deh. Ini bagi gue ini jarang-jarang ya. Menurut gue kalau gue ada kesempatan nonton lagi gitu, masih bakal gue tonton lagi. Lo? Iya. Gila, gokil. Tapi ini lo ini gak sih lo menjilat ya sih? Kagak. Bener. Iya. Oke, ya kalau gua 8. 8 ya, oke. Tetap worth it to watch, harus ditonton juga dan menarik lah. Oke lah kalau kayak gitu ya. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, ditonton, dan jangan lupa terus dengerin Opini Tengah Malam, dan follow Twitternya, Instagramnya, TikToknya, semua sosial media gitu, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya juga. Follow juga di Noise. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.